Ini pantunnya, ubur-ubur ikan lele, habur yang ngebaso le. Ya. Oke, kalau misalnya nih teman-teman yang lain hari liburnya dipakai buat main, buat nongkrong, tapi luar biasa sobat budaya di sini gunain waktu liburnya itu buat ngebaso atau ngebahas soal, khususnya di seri KMBM ya. Oke, nah di sini kita akan ngebahas soal UTBK, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sesuai judulnya ya, memahami bacaan dan menulis. Walaupun menulis secara verbal bukan berarti teman-teman harus menulis sesuatu ya, tapi dalam menulis itu merupakan salah satu kemampuan berbahasa teman-teman. Satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Ketika teman-teman mau menulis, pastikan teman-teman harus membaca dulu, harus menyimak dulu, harus mendengarkan dulu, dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan subtes kemampuan memahami bacaan dan juga menulis. Teman-teman harus baca soalnya terlebih dahulu sebelum membaca teksnya, agar efektif juga gitu ya dalam memanage waktu teman-teman. Apalagi kan di nanti pada suatu DBK waktunya dibatasi gitu ya untuk mengerjakan soal-soal per subtesnya. Nah, di sini keuntungannya ketika mendapatkan teks yang sudah ada nomornya, berarti itu memudahkan teman-teman untuk menentukan gagasan utama atau topik, gagasan pokok dan lain sebagainya. Karena kan biasanya akan selalu kalau misalnya gagasan utama, gagasan ide pokok itu akan ada di kalimat-kalimat awal atau kalimat-kalimat terakhir. Nah, itu untuk memudahkan teman-teman. Nah, di sini soal pertamanya itu berkaitan dengan ejaan karena ada perbaikan kalimat 11. Nah, di sini ada kalimat 11. Kita lihat kalimat 11-nya. Dengan perancang satuan daya kuda, Watt mampu ditunjukkan keuntungan menggunakan mesin uap dan meyakinkan pemilik pabrik untuk membuang kudanya. Nah, di sini pertanyaannya, perbaikan kalimat 11 agar menjadi efektif. Berarti kita harus cari tahu apa kiranya yang membuat kalimat 11 itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Nah, perlu teman-teman ketahui, keefektifan sebuah kalimat itu bisa di bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi kebakuan kalimatnya. Misal di dalam kalimat tersebut ada kata yang tidak baku atau ada kata yang tidak resmi. Selanjutnya dari tanda baca. Tanda baca kan banyak ya, ada koma, titik, pertanyaan, tanda tanya, maaf, terus tanda seru dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Selain itu, keefektifan juga dipengaruhi oleh imbuhan. Imbuhan itu kan ada banyak ya, ada awalan, akhiran, awalan, akhiran. Nah, itu juga diperhatikan karena itu akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kalimat tersebut efektif atau tidakkah. Nah, di sini ketika kita analisis bareng-bareng di kalimat nomor 11 ini, ada kata yang penulisan ataupun imbuhannya itu kurang sesuai digunakan. Dan juga ada tanda baca yang seharusnya digunakan. Yang pertama, kesalahannya itu adalah di penggunaan imbuhan perancang. Perancang di sini, kan kalau misalnya kita lihat jenis kalimatnya, kalimat 11 itu termasuk ke dalam jenis kalimat aktif transitif. Kan ada jenis kalimat itu ada dua ya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, dalam kalimat aktif itu ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu adalah salah satu jenis kalimat yang subjeknya itu harus disertai dengan predikat. Yang kalimatnya itu memiliki predikat dan harus disertai dengan objek. Sedangkan kalimat aktif intransitif itu kalimatnya itu hanya mengandung subjek dan predikat aja. Jadi tanpa menggunakan objek pun itu bisa dijadikan sebagai kalimat. Nah, di dalam kalimat nomor 11 ini termasuk ke dalam jenis kalimat aktif transitif. Karena ketika kita telah lebih lanjut, ada kata perancang. Perancang di sini kalau misalnya digunakan biasanya itu untuk menggunakan dalam kalimat aktif intransitif, karena kalimat aktif intransitif biasanya penggunaan imbuhannya itu pe, ber, ter, di. Sedangkan kalimat aktif transitif itu pasti menggunakan imbuhan me, sama kayak kalimat aktif pada umumnya. Makanya yang pertama harus diperbaiki di kalimat 11 ini adalah perancang. Perancang itu harus menggunakan imbuhan me, sehingga diperbaiki menjadi kata merancang. Nah, selanjutnya, kesalahan yang kedua itu ada kesalahan dalam penggunaan tanda baca koma. Nah, tanda baca koma ini kan selain digunakan untuk merinci merinci hal yang lebih dari satu, fungsi tanda koma di sini juga sebagai pemisah unsur kalimat.
pemisah keterangan. Nah, di sini kalau kita lihat di kalimat 11, dengan perancang satuan daya kuda itu adalah keterangan awal kalimat, sehingga setelah kata kuda itu harus menggunakan tanda baca koma. Nah, baru setelah itu dilanjutkan dengan kata selanjutnya, Watt mampu ditunjukkan keuntungan bla bla bla. Nah, kesalahan yang ketiga itu terdapat dalam penggunaan imbuhan ditunjukkan. Sama, berarti kan kita tahu tadi kalimat 11 itu adalah kalimat aktif kalimat aktif transitif. Berarti harus menggunakan imbuhan me, karena salah satu ciri kalimat aktif itu menggunakan imbuhan me. Sehingga kata ditunjukkan ini diperbaiki menggunakan imbuhan me menjadi menunjukkan. Sehingga untuk memperbaiki kalimat 11 bisa digunakan dengan ini, sudah ada perbaikannya. Dengan merancang satuan daya kuda, koma, Watt mampu menunjukkan keuntungan menggunakan mesin uap dan meyakinkan pemilik pabrik untuk membuang kudanya. Itu baru bisa dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Sehingga nomor satu itu, kenapa jawabannya E? Yaitu tadi karena ada beberapa kesalahan, yaitu ada 3. Yang pertama itu karena berkaitan dengan imbuhan, harus menggunakan imbuhan me. Dan yang kedua itu penggunaan tanda baca koma yang seharusnya dibubuhkan setelah kata kuda. Soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Nah, soal ini kan kita udah tahu ya, kata kuncinya huruf kapital yang tidak tepat. Berarti fokus utama teman-teman adalah mencari mana kira-kira huruf kapital yang salah penggunaannya di dalam sebuah teks. Nah, setelah dianalisis di dalam teks pertama, itu yang menggunakan huruf kapital yang tidak tepat itu ada di kalimat nomor 8. Kenapa? Kita lihat di sini kalimatnya. Dalam istilah paling sederhana, 1 unit daya kuda adalah jumlah daya yang dibutuhkan untuk memindahkan atau mengangkat 75 kg barang setinggi 1 meter per detik, yaitu sekitar 745 watt. Nah, di sini ada keterangan kata kilogram. Kilogram itu kan merupakan satuan berat. Sama kayak misalnya meter, kilometer, kilogram, dan lain sebagainya. Itu penggunaannya dalam panduan penggunaan huruf kapital di dalam PUEB itu untuk menggunakan keterangan satuan tidak perlu digunakan huruf kapital. Nah, di kalimat 8 huruf A-nya ini kan kapital. Nah, itu seharusnya diperbaiki, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Cukup K-nya itu K biasa tanpa kapital. Nah, mungkin di sini teman-teman lumrahnya sering mendengar huruf kapital itu digunakan ketika menunjukkan keterangan nama, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, penggunaan huruf kapital juga digunakan untuk beberapa hal. Kalau misalnya di judul udah pasti ya menggunakan huruf kapital. Tapi ada juga ketentuan yang tidak perlu menggunakan huruf kapital, yaitu tadi. Berarti yang berkaitan dengan keterangan satuan, massa, berat, dan lain sebagainya itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kecuali satuan tersebut diletakkan di awal kalimat, itu baru menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalnya tidak digunakan di awal kalimat, berarti cukup menggunakan huruf biasa saja atau tanpa kapital. Selain itu juga teman-teman, huruf kapital digunakan untuk menamai seorang yang memiliki jabatan. Misal Presiden Prabowo itu kan P-nya besar, Prabowo P-nya juga besar. Jadi kalau misalnya ada jabatan disertai dengan nama orang dalam jabatan tersebut, berarti dua-duanya kapital. Tapi kalau misalnya hanya nama jabatannya saja, misalnya presiden aja, itu tidak menggunakan kata ataupun huruf kapital, cukup huruf biasa aja. Oke, itu untuk nomor 2. Jawabannya kalimat nomor 8, karena ada kesalahan dalam penggunaan kata kilogram. Itu seharusnya tanda huruf K-nya itu tidak kapital atau huruf kecil. Nomor 3. Penggunaan kata depan yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih keliru ya, perbedaan antara kata depan dan juga imbuhan. Nah, biasanya kata depan itu kan di dan ke ya. Begitupun di imbuhan. Imbuhan juga kan ada awalan di, ada imbuhan ataupun awalan ke. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya adalah kata depan itu kan pasti menunjukkan sebuah keterangan tempat, bukan sebuah imbuhan. Kalau imbuhan berarti kan imbuhannya itu diangkat ataupun diambil dari kata dasar. Nah, itu perbedaan antara kata depan juga imbuhan. Kalau misalnya kata depan itu bukan berarti diambil dari kata dasar, sedangkan imbuhan udah pasti diambil dari kata dasar. Contoh misalnya di sini, di sana, di mana,
di belakang itu kan menggunakan keterangan tempat ya, sana, sini, belakang, depannya. Udah pasti penggunaannya pun harus dipisah karena kata depan. Kecuali kalau misalnya imbuhan misal nih, kata baca ditambah imbuhan di, pasti penulisnya itu disatukan menjadi dibaca tanpa menggunakan spasi. Misalnya di spasi baca tidak perlu karena itu bukan kata depan. Nah, setelah dianalisis di kalimat ataupun di teks nomor 1, yang memiliki kata depan tidak tepat itu ada di kalimat nomor 6 dan 9. Oke, kita cek satu-satu kenapa nomor 6. Yang pertama, di situ ada kata di mana. Di mana? Tadi kan di mana ini merupakan keterangan tempat ataupun kata depan. Bukan berarti di mana ini memiliki kata dasar mana. Tapi di sini kata depan di mana emang kata dasarnya di mana, sehingga penulisannya itu harus di spasi ataupun dipisah. Untuk memperbaikinya berarti kita tulis kata di mana ini dengan penulisan menggunakan spasi, di spasi mana. Selanjutnya untuk nomor 9, ini ada kata disusun. Unit ini pertama kali disusun sekitar tahun 1780. Nah, ini kan ada kata disusun. Kata dasarnya susun. Nah, berarti kan itu udah termasuk ke dalam imbuhan. Kalau imbuhan berarti penulisannya disatukan. Sehingga untuk memperbaiki kalimat 9, kata disusun itu harusnya disatukan tanpa menggunakan spasi. Itu ya teman-teman, kenapa jawabannya kalimat 6 dan kalimat 9. Soal nomor 4. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks bacaan adalah. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman membaca sekilas di teks, tipe soal seperti ini kan mau tidak mau kita harus mencocokkan satu-satu jawaban. Kira-kira jawaban mana yang terdapat di dalam teks tersebut. Berarti kan ini cukup menguras waktu teman-teman, karena harus membaca misalnya nih, kita baca satu-satu yang A, kira-kira ada nggak ya yang di teks tersebut, yang B, C, D, dan seterusnya, sampai kita benar-benar menemukan, oh itu jawabannya. Nah, sebenarnya untuk meminimalisir ataupun meminimalisasi pemborosan waktu untuk membaca satu-satu, ini teman-teman, hal yang pertama harus dilakukan adalah, kan pasti teman-teman tadi udah membaca teksnya terlebih dahulu. Itu udah tahu gagasan pokok hidup dalam teks kita, dalam memori kita tuh udah tahu, oh intinya dalam teks tersebut itu berkaitan dengan, kita udah pasti bisa untuk jawab pernyataan-pernyataan berikut. Nah, untuk mencocokkannya, berarti kita tinggal cocokkan aja yang menurut kita itu kok merasa nggak yakin. Contoh di sini ya, yang A. Udah dikenal sebagai hewan ternak yang dapat dimanfaatkan dalam bidang apa saja. Nah, kalau misalnya dilihat dari teks tadi, dalam teks tersebut penulis hanya membuat pernyataan bahwa kuda ini bisa digunakan dalam bidang teknologi untuk pengganti mesin-mesin, misalnya untuk melakukan kehidupan bersosial masyarakat. Itu kan tidak mungkin kuda ini bisa digunakan dalam bidang apa saja. Itu udah lebih spesifik, hanya digunakan dalam bidang teknologi. Makanya untuk yang poin A itu bukan, karena tidak ada di dalam teks. Yang kedua, yang B, kuda sering dimanfaatkan manusia untuk diambil daging dan susu. Udah jelas, tadi kan kuda itu lebih digunakan dalam hal teknologi, tidak untuk diambil daging dan susunya. Karena itu yang B bukan juga jawabannya. Watt adalah yang C. Sekarang kita lihat watt di sini nama orang ya, bukan keterangan satuan kayak lampu berapa watt dan lain sebagainya ya. Di sini watt itu adalah nama orang. Di sini dijelaskan yang poin C, watt adalah penjual jam di Skotlandia. Tidak seperti itu ya. Di dalam teks itu dijelaskan watt itu penjual mesin uap, bukan penjual jam. Udah jelas seperti yang C bukan. Terus yang D, watt membandingkan kuda dengan kendaraan lain. Tidak ada perbandingan antara kuda dengan kendaraan lain yang dijelaskan di dalam teks. Yang ada, kuda ini dijelaskan kekuatannya. Yang mana si penulis ini tuh menjelaskan bahwa watt itu memiliki, kuda ini memiliki kekuatan lebih untuk mendorong aktivitas sosial dalam bermasyarakatnya manusia. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang E. Watt meyakinkan orang untuk tidak lagi menggunakan kuda. Kenapa yang E jawabannya? Karena yang E itu terdapat redaksinya itu di dalam kalimat nomor 11 yang mengungkapkan bahwa Watt meyakinkan orang untuk tidak lagi menggunakan kuda. Dan itu sudah dipastikan ada di dalam kalimat 11. Berarti nomor 4 udah pasti jawabannya adalah yang E. Watt meyakinkan orang untuk tidak lagi menggunakan kuda. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5.
pernyataan di bawah ini akan melemahkan pernyataan kalimat ke. Oke, ini berarti jenis kalimat pertentangan ya, karena ada hal lain ataupun pernyataan lain yang bertentangan dengan kalimat di dalam teks sebuah soal. Nah, di sini pernyataannya adalah kekuatan kuda tidak dapat dibandingkan dengan mesin lain. Nah, ini kan kata inti dari kalimat ini berarti kuda tidak dapat dibandingkan ya, karena kan salah satu inti kalimat itu kita bisa ketahuinya itu dengan cara melihat subjek dan predikat. Di sini subjeknya adalah kekuatan kuda tidak dapat dibandingkan, itu predikatnya. Berarti untuk mencocokkan untuk melihat kira-kira kalimat mana yang bertentangan dengan pernyataan ini adalah kita satu-satu cek. Udah pasti ya kita akan memverifikasi soal kalimat nomor 1, 6, 5, 10, dan 9. Nah, setelah diverifikasi, dalam teks pertama, itu yang memiliki, yang dapat melemahkan pernyataan di atas itu adalah kalimat ke-9. Karena di kalimat 9 di sini dijelaskan, unit ini pertama kali disusun sekitar tahun 1780 oleh insinyur Skotlandia James Watt untuk membandingkan keluaran tenaga mesin uap dengan seekor kuda penarik. Nah, ini kan udah jelas ya, untuk membandingkan keluaran tenaga mesin uap dengan seekor kuda penarik. Sedangkan di pernyataan nomor 5 itu tidak dapat dibandingkan. Itu udah jelas kan, berlawanan ataupun bertentangan. Makanya untuk pernyataan nomor 5 ini dapat melemahkan kalimat nomor 9. Karena di kalimat nomor 9 ini justru si kuda ini dapat membandingkan, sedangkan di sini kuda tidak dapat dibandingkan. Udah jelas kelihatan perbedaannya. Sehingga jawabannya itu adalah yang nomor 9. Kalimat nomor 9. Inti dari kalimat 6. Nah, balik lagi, tadi udah disinggung kan, inti kalimat. Berarti kalau misalnya ada tipe soal, jenis soal yang yang bertanya terkait inti kalimat, itu pasti kita akan mengecek inti kalimat itu dari subjek dan juga predikatnya. Karena satu-satunya hal yang bisa kita katakan bahwa kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat yang bisa dikatakan sebagai kalimat, itu adalah kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Itu seminimal-minimalnya kalimat. Kalau misalnya dalam kalimat tersebut tidak ada subjek, tidak ada predikat, atau bahkan tidak ada kedua-keduanya, itu udah jelas tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Nah, inti dari kalimat 6, kita lihat di kalimat 6. Nah, di kalimat 6 ini kan ada kata dikutip dari EFL Science, daya kuda atau horsepower dalam kurung HP adalah unit pengukuran daya yang menggambarkan tingkat di mana pekerjaan dilakukan. Nah, ini sudah ada keterangannya untuk melihat pola ataupun fungsi kedudukan di dalam sebuah kalimat. Yang pertama, dikutip dari EFL Science. Itu kan berposisi atau memiliki fungsi sebagai keterangan. Kenapa keterangan disimpan di awal kalimat? Apakah boleh? Boleh. Karena salah satu ciri dari keterangan itu bisa disimpan di awal kalimat atau bisa di akhir kalimat. Dengan catatan, kalau misalnya kita ingin mengecek kira-kira mana nih dalam sebuah kalimat itu yang memiliki fungsi keterangan, kita cek kalau misalnya posisinya dibalik, misalnya ini kan di awal ya keterangannya, tapi kita coba posisi peletakan keterangan ini disimpan di akhir, apakah akan merubah makna? Kalau misalnya ketika kita dipindahkan keterangannya menjadi di akhir kalimat dan tidak merubah makna, berarti itu disebut dengan keterangan. Kalau misalnya keterangan tersebut dipindah posisinya, baik itu yang tadinya di awal ke akhir atau yang tadinya di akhir ke awal, tapi menjadi berubah makna kalimatnya, berarti itu bukan berfungsi sebagai keterangan. Itu salah satu cara ataupun satu-satunya cara untuk menentukan mana keterangan di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, subjek. Subjek di sini subjeknya adalah daya kuda atau horsepower dalam kurung HP. Kenapa itu dikatakan sebagai subjek? Pertama, untuk mengetahui apakah dalam kalimat tersebut ada subjek ataupun tidaknya, kita coba berikan pertanyaan siapa atau apa yang dibicarakan. Nah, di dalam kalimat 6 kita bisa cek dengan menanyakan apa yang dibicarakan. Nah, di dalam kalimat 6 yang dibicarakan itu adalah tentang daya kuda atau horsepower. Nah, udah jelas itu adalah subjeknya. Dan selanjutnya untuk predikat, udah jelas. Predikat pasti memiliki fungsi sebagai kata kerja. Nah, di sini adalah termasuk kata kerja nonverbal. Jadi, bisa dikatakan adalah ini termasuk ke dalam fungsi predikat.
Selanjutnya, objek. Objek di sini adalah unit pengukuran daya. Nah, untuk mengecek apa objek di dalam kalimat, kita cek dengan cara apa yang dilakukan oleh subjek atau apa yang diterangkan oleh subjek. Dan di sini yang diterangkan oleh subjek adalah bahwa si daya kuda ini adalah unit pengukuran daya, makanya disebut dengan objek. Nah, selanjutnya pelengkap, ini untuk melengkapi keterangan setelah objek, seperti itu. Dan setelah kita analisis, di sini berarti kan subjeknya daya kuda adalah horsepower dan predikatnya adalah, sehingga bisa dikatakan ataupun bisa dijawab. Jawabannya itu adalah yang B, horsepower adalah, itu kan subjek dan predikat. Udah pasti untuk menambahkan objeknya adalah unit pengukuran daya. Berarti di kalimat opsi B itu termasuk ke dalam kalimat aktif transitif karena harus membutuhkan objek setelah kata predikat. Nah, ini tidak bisa ketika kita ingin menuliskan horsepower adalah, nah itu kan tidak bisa karena tidak ada objek yang dijelaskan oleh si subjek tersebut. Makanya yang jawaban B itu dikatakan sebagai kalimat aktif transitif ya. Nomor 7, ragam kata tidak baku ditunjukkan dalam kalimat. Nah, ragam kata tidak baku berarti sama aja kayak kata tidak baku. Berarti ini berkaitan dengan kebakuan sebuah kata. Kebakuan sebuah kata dilihatnya dari apa aja? Banyak ya. Yang pertama udah pasti dari penggunaan kata. Biasanya kan kalau di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam ejaan bahasa Indonesia itu ada bahasa asing. Bahasa asing, kalau misalnya sudah ada kata serapan ataupun padanan kata dalam bahasa Indonesia, udah pasti harus menggunakan padanan kata tersebut. Makanya kita lihat. Nah, untuk soal nomor 7, ragam kata tidak bakunya itu terdapat di dalam kalimat nomor 7. Nah, di sini saya sudah menggunakan tanda. Ada kata dipakai. Nah, itu udah jelas ya katanya tidak baku. Kenapa? Karena kan dipakai ini kata dasarnya pakai. Menggunakan ibu handi. Seharusnya menjadi dipakai, bukan menjadi dipakai. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi faktor orang-orang ataupun misalnya masyarakat masih sering menggunakan ragam bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari sampai membuat kita menjadi terbiasa. Contoh, kayak misalnya sekedar, itu kan sebenarnya kata sekedar itu adalah kata yang tidak baku. Tapi karena kita keseringan dengar dan menggunakan kata sekedar dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi ngerasa ada orang lain juga menggunakan sekedar, berarti itu adalah kata yang biasa ataupun kata yang baku. Sebenarnya kan tidak. Sekedar itu kata bakunya adalah tahu sekadar, betul, farel ya. Makanya itu kita harus membiasakan ketika ketika membaca soal ataupun membaca artikel teks dimanapun itu, coba kita analisis untuk membiasakan. Misalnya nih kita kan sering lihat-lihat media sosial, terus apalagi ya TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan yang lagi viral sekarang, kalau misalnya teman-teman ngikutin yang trending akhir-akhir ini nih, ada sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Abizar. Abizar itu kan salah satu pemeran di yang film yang diadaptasi dari Korea itu kan, yang bisnis proposal. Nah, itu beliau Abizar itu menuliskan pernyataan klarifikasi. Itu kan sempat viral, ada orang yang memperbaiki kalimat-kalimat yang dinyatakan oleh si Abizar tersebut menggunakan analisis ejaan bahasa Indonesia. Itu kan salah satu mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran. Kalau misalnya teman-teman terlalu bosen, kalau misalnya harus analisisnya itu teks ataupun artikel dan lain sebagainya, coba aja kalau misalnya ada orang bikin status, coba kita analisis bareng-bareng. Kira-kira ini penggunaan ejaan katanya udah betul ataupun tidak. Itu untuk membiasakan teman-teman juga pada saat nanti kalau misalnya ada bentuk tipe soal yang berkaitan dengan keefektifan sebuah kalimat ataupun sebuah kata. Oke, berarti nomor 7 udah jelas ya, jawabannya itu adalah dipakai seharusnya. Jadi kalimat nomor 7 itu tidak baku. Soal nomor 8. Nah, ini berkaitan dengan perbaikan kalimat. Kita lihat kalimat nomor 11. Namun salah satu penemuannya yang paling penting adalah pendeteksi gempa kuno. Oke, kita bahas bareng-bareng kalau misalnya ngerasa masih bingung. Kalimat 11 ini kira-kira jawabannya apa? Nah, berarti kan ini perbaikan kata ataupun kalimat. Nah, di sini kan udah ada ya di opsinya. Harus menambahkan satu, Anda baca,
menambahkan predikat, menambahkan objek, atau menghapus kata yang boros. Itu udah ada kata kuncinya, berarti kita tinggal mencocokkan aja. Kalau yang A kira-kira subjeknya apa, yang B apakah perlu ditambahkan tanda baca. Nah, setelah kita analisis bareng-bareng, poin yang A menambahkan subjek, di dalam kalimat 11 itu sudah ada subjek, jadi tidak perlu ditambahkan. Ada kata salah satu penemuannya itu berposisi ataupun memiliki fungsi sebagai subjek. Jadi jawaban yang A itu bukan. Terus yang B, menambahkan tanda baca. Ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Di sini ada kata namun. Namun ini kan merupakan salah satu kata hubung ataupun konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat, berarti setelah kata konjungsi tersebut harus dibubuhi dengan tanda baca koma. Sehingga nomor 11 itu perbaikan kalimatnya. Namun, koma salah satu penemuannya yang paling penting adalah pendeteksi gempa bumi kuno. Seperti itu ya, kenapa jawabannya B. Terus yang C, menambahkan predikat. Tidak ya, karena predikatnya itu ada, yaitu adalah. Ini sudah berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya menambahkan objek. Di sini udah ada objeknya, itu pendeteksi gempa bumi kuno. Kalau yang E, menghapus kata yang boros. Nah, di dalam kalimat 11 itu tidak ada pemborosan kata atau kata yang berlebihan, sehingga tidak ada yang harus kita hilangkan di dalam kalimat nomor 11. Itulah mengapa kalimat nomor 11 jawabannya adalah menambahkan tanda baca koma setelah kata konjungsi namun. Ya, soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, kalimat yang tepat untuk menjadi kalimat pertama atau kalimat pembuka paragraf adalah tadi ya, kalimat 1 itu masih kosong, berarti itu sebagai pembuka kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, setelah ditelaah di dalam teks tersebut, yang lebih bisa digunakan sebagai kalimat awal paragraf 1 itu adalah yang E. Hingga kini belum ada teknologi dan sains yang mampu memprediksi gempa bumi secara akurat. Kenapa yang bisa dijadikan sebagai kalimat awal untuk paragraf ataupun teks tadi? Karena untuk menambahkan sebuah kalimat di dalam teks bacaan, itu kan pasti kita harus baca dulu kalimat setelahnya. Kalau tadi kan kalimat 1 kosong, berarti kita baca kalimat 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari itu kita bisa tahu kalimat mana yang bisa digunakan sebagai kalimat awal dalam sebuah paragraf. Nah, di sini kan dijelasan ya, karena bagian yang diletakkan kalimat baru ada di kalimat pertama, maka hal yang harus diperhatikan adalah kalimat setelahnya. Setelah ini, nah dari hal tersebutlah kita dapat tentukan pernyataan yang tepat untuk menjadi pembuka paragraf tersebut. Nah, makanya kita harus bisa memahami ide pokok tersebut ya, karena kita harus tahu juga kalimat mana yang kita bisa jadikan sebagai kalimat pembuka dan kalimat mana yang bisa kita jadikan sebagai kalimat penutup. Di soal nomor 10, penggunaan imbuhan yang tidak tepat ditujukan dalam kalimat. Ada kalimat 13, 14, 15, dan 16, dan juga 17. Nah, itu kan kalau misalnya imbuhan, pasti tadi kaitannya dengan kata dasar, karena kan ada beberapa imbuhan ataupun ada beberapa aturan untuk menambahkan imbuhan di dalam kata dasar. Masih ingat formula KTSP? Nah, kalau formula KTSP kan, kalau misalnya kata dasarnya itu berawalan huruf H, T, S, dan juga P, pasti akan luluh ketika ditambahkan imbuhan me. Kecuali kata dasar tersebut merupakan kata dasar yang memiliki konsonan rangkap. Itu baru tidak perlu luluh. Nah, berarti di kalimat nomor 10, jawabannya itu adalah yang kalimat nomor 14. Kita lihat. Kalimat 14, 8 naga meliuk-liuk berhadap ke bawah di sepanjang bagian luar laras, menandai arah kompas utama. Kita lihat di sini, kan kata kuncinya imbuhan yang tidak tepat. Di sini ada imbuhannya adalah meliuk-liuk, berhadap, menandai. Itu ada 3 imbuhan. Tapi kira-kira manakah yang penggunaan imbuhannya tidak tepat? Itu ada di kata berhadap. Karena berhadap ini merupakan kalimat kalimat pasif. Kata yang pasif, sehingga kita lihat di kalimat 14 itu kan kalimat jenisnya itu adalah kalimat aktif transitif, sehingga harus menggunakan imbuhan. Nah, dalam kalimat nomor 14 berhadap ini seharusnya diperbaiki menggunakan imbuhan menjadi menghadap, gitu ya. Jadi pokoknya untuk menentukan kalimat tersebut apakah kalimat aktif transitif atau bukan, pasti kalimat aktif transitif menggunakan imbuhan me. Sedangkan
kalimat aktif intransitif itu pasti setelah predikat tidak ada objek. Itu aja sebagai pembeda antara transitif dan juga intransitif. Soal nomor 11. Soal nomor 11, kalimat yang mengandung pemborosan kata. Di sini kalimatnya itu ada banyak ya. Dan setelah dianalisis, untuk kalimat di dalam teks kedua tadi yang memiliki pemborosan kata itu ada di kalimat nomor 18 dan juga 21. Kita lihat di kalimat nomor 18. Mekanisme pasti yang menyebabkan bola jatuh yang saat terjadi gempa bumi yang masih belum diketahui. Itu kan banyak kata yang. Di sini ada yang, di sini juga ada yang, dan di sini ada yang juga. Ada 3 kata yang digunakan dalam satu kalimat. Itu kan menandakan ketika kita membaca kok jadi redaksinya jadi rancu atau jadi kurang enak didengar bahkan ya. Jadi untuk memperbaikinya, mekanisme pasti yang menyebabkan bola jatuh itu cukup dihilangkan kata yang saya kasih tanda merah itu dihilangkan. Selanjutnya, kalimat nomor 21 ini ada kata akan. Suara bola yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan akan pengamat akan gempa. Nah, itu kan ada 3 kata akan di dalam sebuah kalimat. Seharusnya dihilangkan kata akan yang sudah saya tadi dihilangkan karena itu menjadi rancu redaksi kalimatnya. Itulah kenapa kalimat nomor 18 dan juga kalimat nomor 21 dikatakan sebagai kalimat yang mengandung kata yang boros atau kata yang berlebihan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, 18 dan 21. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 12. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Nah, berarti kan tanda baca banyak ya. Titik, koma, seru, tanya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks tersebut, di kalimat nomor 7, itu ada penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Di sini ada kalimat Zhang Heng adalah seorang astronom, ahli matematika, ahli geografi, dan penemu, yang hidup pada masa dinasti Han. Nah, di sini kan ada kata koma. Nah, salah satu fungsi tanda koma itu digunakan untuk memerinci suatu hal yang lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah, di sini kita lihat kan ada hal yang dirinci ya. Si Zhang Heng ini adalah seorang astronom, terus seorang ahli matematika, seorang ahli geografi, dan juga seorang penemu. Itu kan rincian. Kalau rincian itu harus menggunakan tanda baca koma. Nah, di sini setelah kata ahli geografi, itu juga harus menggunakan tanda baca koma, karena untuk merinci. Nah, makanya untuk kalimat nomor 7 itu diperbaiki dengan menambahkan tanda baca koma setelah kata ahli geografi ya. Oke, berarti jawabannya yang A ya, nomor 12. Nomor 13. Pertanyaan di bawah ini yang jawabannya tidak terdapat dalam teks bacaan adalah, tadi kan udah tahu ya, udah membaca sekilas. Nah, pasti kan udah tahu juga topiknya tadi berkaitan dengan alat pendeteksi gempa. Yang pertama, sejak kapan gempa sudah dapat diprediksi? Bagaimana Zhang Heng menciptakan alat pendeteksi gempa? Terus apa saja penemuan Zhang Heng semasa hidupnya? Siapa penemu bola armiler bertenaga air? Siapa Zhang Heng itu? Dari ke-5 opsi jawaban yang pertanyaannya itu tidak ada jawaban di dalam teks itu adalah di pertanyaan yang B, yaitu bagaimana Zhang Heng menciptakan alat pendeteksi gempa, karena itu tidak dijelaskan di dalam kalimat manapun. Kalau yang A itu ada redaksinya di kalimat nomor 3, terus yang C itu juga ada di kalimat 8, 9, 10, 11, terus yang D juga ada di kalimat 8, dan yang E itu ada di kalimat 7. Nah, itu untuk membuktikan jawaban. Berarti itu sama aja kayak tadi, teman-teman harus mencocokkan satu-satu jawaban ke dalam sebuah teks, satu-satu pertanyaan yang jawabannya apakah ada atau tidak di dalam teks tersebut. Untuk soal nomor 13 yang tidak ada jawabannya itu adalah yang bagaimana Zhang Heng menciptakan alat pendeteksi gempa, karena di situ tidak dijelaskan cara-cara prosedur ataupun hal yang melatar belakangi si Zhang Heng menemukan ataupun menciptakan alat pendeteksi gempa. Soal nomor 14. Kata menumpang pada kalimat 17 harus diperbaiki menjadi, di sini ada kalimat perangkatnya juga termasuk pin vertikal yang melewati solat di engkol, perangkat penangkap, poros pada proyeksi,
selempang yang menahan pendulum, sambungan untuk selempang, dan batang horizontal yang menompang pendulum. Menompang, kata dasarnya apa? Coba saya pengen tahu menurut teman-teman. Nomor 14 jawabannya, menompang. Apakah sudah betul? Tidak perlu diperbaiki atau kita perbaiki kata menompang? Ada yang bisa menjawab soal nomor 14? Menompang, di situ ada kata menopang, tertompang, ditompang, enggak. Jawaban nomor 14, jawabannya adalah betul, yang A ya. Kenapa? Karena kan menopang itu kata dasarnya topang. Topang itu kan awalnya huruf P. Balik lagi tadi formula KTSP. Kalau misalnya ada kata dasar dengan awalan K, T, S ataupun P, itu menjadi hilang atau luluh. Makanya untuk memperbaiki kalimat nomor 17, menompang karena kata dasarnya topang, itu menjadi menopang, bukan mentopang atau menompang gitu ya. Nomor 15. Ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan adalah, nah itu kan tadi berkaitan dengan alat pendeteksi gempa yang ditemukan oleh yang diciptakan oleh si Zhang Heng tadi. Nah, pertanyaannya kan ilustrasi. Berarti kan ilustrasi itu adalah visual. Kira-kira kalau tadi kita baca teks dan diubah menjadi ilustrasi, itu ilustrasinya itu lebih ke kita mengilustrasikan data presentase, tabel, gambar, hasil dokumentasi atau video temuan-temuan. Karena tadi di dalam teks tersebut yang di highlight ataupun yang jadi pusat titik penjelasannya itu adalah tentang pendeteksi gempa, udah jelas berarti yang kalimat maksud nomor 15 yang harus diilustrasikannya itu adalah gambar alat pendeteksi gempa kuno ciptaan Zhang. Kenapa? Nah ini baik lagi ya. Ilustrasi bacaan adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan. Nah, baik lagi kalau misalnya di dalam sebuah di dalam sebuah teks cerita, biasanya ada di dalam sastra, ada sebuah teks drama, ada sebuah teks puisi, ada sebuah teks cerpen. Itu kan biasanya kalau misalnya kita ingin mempresentasikan menjadi bentuk visual, pasti drama akan diilustrasikan dengan pemeranan sebuah karakter, pastikan dengan video. Kita tahu misalnya karakter A ini memiliki watak jahat selain dari tampilan fisik si karakter tersebut, baik itu dari pembawaan fisiknya ataupun cara dia melafalkan suara dan sebagainya. Makanya ilustrasi itu pasti berkaitan dengan visualisasi. Ya, jadi kalau misalnya ada tipe soal yang berkaitan dengan ilustrasi, ya tinggal kita alih wahanakan saja yang tadinya ke teks. Di teks itu membicarakan tentang alat pendeteksi gempa, udah pasti yang diilustrasikannya itu tentang gambarnya, karena di dalam teks itu tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana si alat pendeteksi gempa itu bekerja, sedangkan kita belum tahu seperti apa bentuk si alat pendeteksi gempa tersebut. Makanya ilustrasinya bisa menggunakan gambar. Untuk soal nomor 16 ada satu teks terakhir, berarti teks ketiga. Di sini sama ya, teksnya itu terdapat 3 paragraf dan masing-masing paragrafnya itu sudah ada nomornya. Itu berarti memudahkan teman-teman untuk menjawab sebuah soal karena ada. Nah di sini berkaitan dengan gunung berapi ya. Kalau misalnya kita telah lebih lanjut nih, kita gunakan tadi teknik kata kunci. Kita lihat di sini ada kata apa yang sering muncul. Yang pertama ada squall line atau garis badai. Ini dijelasin di paragraf pertama. Terus di paragraf kedua dijelasin lagi ada squall line. Mana lagi? Nah, di sini juga ada badai squall line. Terus selanjutnya masih ada, nah di sini di kalimat 10 juga ada. Itu kan kata yang sering muncul. Nah, berarti teks 3 itu berkaitan dengan si badai, garis badai squall line ini. Ini udah tahu berarti apa yang menjadi kata kunci ataupun topik yang dibahasnya. Oke, berarti teks 3 itu kita sepakati berkaitan dengan si badai squall line tersebut ya. Soal nomor 16. Berkaitan dengan ilustrasi. Tadi berkaitan masih sama ya, masih hangat nih soalnya berkaitan dengan soal nomor 15 tadi yaitu ilustrasi. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan di atas adalah tadi ilustrasikan bentuk visualnya. Berarti nomor 16 kira-kira apa yang menjadi visual ataupun ilustrasi dari teks nomor 3 tersebut. Nah, di dalam teks nomor 3 itu kan menjelaskan tentang squall line tadi ya, di teks ataupun di dalam paragrafnya itu lebih
banyak menjelaskan tentang si squalene ini. Berarti ilustrasi yang harus digunakan yaitu gambar squalene seperti apa. Karena di dalam teks tersebut kan lebih condong ataupun lebih banyak tentang squalene tersebut, bukan menjelaskan tentang pergerakan badainya atau tingkat hujan badai atau bahkan yang C tingkat kemunculan squalene, terus yang D juga tabel hasil riset BRIN. Itu jelas bukan ya, karena di dalam kalimat ataupun teks nomor 3 itu si penulis itu ingin ngasih tahu gimana visual gambar squalene melalui pengamatan si penulis tersebut. Makanya kita harus tahunya itu dengan ilustrasi gambar squalene tersebut. Jadi nomor 16 jawabannya adalah E. Nomor 17, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang dalam kalimat 13. Nah, gampang. Coba, pada bagian permukaan badai hujan, lintasannya bisa diamati, titik-titik adanya gulungan awan yang jelas dan diikuti oleh badai angin dengan kecepatan 43,2 hingga 90 km per jam. Jawabannya apa? Menggunakan imbuhan, lalu, sementara, karena, dengan, atau kemudian. Jawabannya itu menggunakan konjungsi dengan. Nah, kenapa dengan ini bisa dijadikan sebagai konjungsi untuk melengkapi kalimat nomor 13? Karena kata dengan ini kan udah pasti termasuk ke dalam konjungsi intra kalimat. Intra kalimat berarti konjungsinya digunakan di dalam kalimat, bukan di luar kalimat. Beda lagi kalau misalnya konjungsi antar kalimat, kayak tadi namun. Itu kan namun masuknya ke dalam konjungsi antar kalimat. Karena untuk menyambungkan atau menghubungkan satu kalimat dengan satu kalimat lainnya. Sedangkan konjungsi intra kalimat itu untuk menghubungkan frasa satu dengan frasa yang lainnya atau di dalam kalimat. Nah, di sini kan ada kata lintasannya bisa diamati dengan adanya gulungan. Nah, di sini kan kata dengan ini memiliki fungsi sebagai pengarah lintasan yang diamatinya itu dengan cara apa? Yaitu dengan adanya gulungan awan yang jelas dan diikuti oleh badai angin dengan kecepatan bla bla bla. Itu ya kenapa jawaban nomor 17 itu adalah fungsi dengan. Agar menjadi logis, perbaikan untuk kalimat 8 adalah kita bahas bareng-bareng. Di sini ada tanda baca koma. Ini seharusnya menggunakan titik ya, pasti di akhir kalimat. Badai ini koma membentuk lintasan memanjang seperti garis. Kita lihat kalau jawabannya A menambahkan subjek. Apakah di kalimat nomor 8 itu tidak ada subjek? Salah ya. Di kalimat nomor 8 itu ada subjek, yaitu ada kata badai ini. Nah, badai ini berfungsi sebagai subjek. Terus yang B, tidak perlu tanda baca koma. Di sini berarti tanda baca komanya harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Nah, di sini jawaban Kamila tadi betul. Jawabannya adalah yang B. Karena di sini kan ada kata badai ini. Badai ini berfungsi sebagai subjek. Membentuk itu berfungsi sebagai predikat. Kalau misalnya antara subjek dan predikat dibubuhi dengan tanda baca, baik itu koma, tanda seru, dan sebagainya, itu akan memisahkan inti dari kalimat tersebut. Sehingga nomor 8 itu kalau misalnya masih menggunakan tanda baca koma, jadi memisahkan antara subjek dan juga predikat. Seharusnya dihilangkan. Tanda baca komanya itu tidak perlu digunakan. Sehingga untuk perbaikannya, ya cukup dihilangkan tanda baca komanya. Tidak perlu menambahkan subjek, tidak perlu menambahkan predikat, karena predikatnya sudah ada, yaitu membentuk. Selanjutnya, menambahkan objek tidak perlu, karena objeknya itu adalah lintasan memanjang garis, memanjang seperti garis itu adalah objek. Kalau tidak perlu perbaikan, itu jelas salah ya, karena tadi harus menghilangkan tanda baca koma. Jadi nomor 18, jawabannya adalah yang B, tidak perlu tanda baca koma. 19. Nomor 19, kalimat yang mengandung ragam kata tidak baku ditunjukkan dalam kalimat. Sama berarti ya, tadi sempat dibahas di soal sebelumnya. Kalau ragam tidak baku berarti kita cari katanya mana yang tidak baku. Nah, di dalam teks ketiga tersebut ada kata ekstrim. Kata ekstrim itu tidak baku, karena yang bakunya adalah ekstrem, menggunakan huruf E, bukan huruf I. Nah, teman-teman kalau misalnya sebagai bentuk pembelajaran, bahan pembelajaran kita, untuk mengecek kata tersebut baku ataupun tidak, itu dengan cara mengecek KBBI. Nah, di sini saya sarankan ya teman-teman untuk mendownload aplikasi KBBI. Karena kalau misalnya di Tasik nih ya, saya suka ngasih arahan ke teman-teman tinggi gitu ya untuk menginstal ataupun mendownload aplikasi KBBI untuk sebagai bahan verifikasi kalau misalnya ada
kata baku, karena sebuah kata tersebut bisa dikatakan baku ataupun tidak, kita bisa mengeceknya itu di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sudah ada di Play Store dan App Store ya teman-teman. Jadi tinggal di download aja, dan ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi masih aman untuk diinstal ya teman-teman. Nomor 19 jawabannya adalah yang B ya, kalimat nomor 2 itu ada kata ekstrim, seharusnya ekstrem. Soal nomor 20 atau soal terakhir. Inti dari kalimat 9. Kalimat 9. Kita lihat kalimat 9-nya. Nah, di sini sudah ada analisisnya ya teman-teman. Inti dari suatu kalimat, balik lagi, ada subjek dan juga predikat. Kita analisis fungsi dari masing-masing kata di dalam sebuah kalimat. Di sini ada kata Erma Yulis Hapin, itu berfungsi sebagai subjek. Terus ada kata ahli klimatologi, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, itu sebagai kata keterangan. Selanjutnya, ada kata menyebutnya, itu predikat, sebagai jalan tol hujan, itu objek, dan pada kasus peringatan badai hujan selama Nataru 2023 itu berfungsi sebagai keterangan. Nah, di sini mungkin teman-teman merasa heran ya. Kalau tadi kan saya mengatakan bahwa salah satu untuk mengetes keterangan di dalam sebuah kalimat itu bisa kita tes dengan menyimpan di awal ataupun di akhir. Sedangkan di sini ada kata ahli klimatologi itu digunakan di antara kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Kenapa bisa dijadikan sebagai keterangan? Kita bedah sama-sama. Di sini ada kata Erma Yuli Hastin, itu nama orang. Nah, di sini ahli klimatologi itu untuk menjelaskan jabatan ataupun siapa si Erma Yuli Hastin ini. Makanya disebut di sini kenapa dikatakan keterangan, karena keterangan di sini untuk menerangkan subjek, bukan menerangkan kalimat. Maka dari itu, kenapa subjek tersebut masih bisa keterangan bisa disimpan setelah subjek, karena di sini keterangannya berfungsi bukan sebagai keterangan kalimat, tapi keterangan subjek untuk menerangkan siapa si Erma Yulis Hakim ini. Nah, sedangkan kalimat yang terakhir, pada kasus peringatan badai hujan selama Nataru 2003, nah, itu untuk menjelaskan keterangan dari kalimat nomor 9 tadi. Nah, dari itu, diperbolehkan gitu ya keterangan lebih dari satu. Itu fungsinya beda. Yang pertama keterangan untuk menerangkan subjek, dan yang kedua itu keterangan untuk menerangkan kalimatnya. Seperti itu ya. Itu kenapa nomor 20 jawabannya yang E. Erma Yulis Hatin menyebut sebagai jalan tol hujan. Kan tadi balik lagi inti dari kami itu adalah subjek dan juga predikat. Ini subjeknya Erma Yuli Hastin. Predikatnya menyebutnya, berarti yang disebutnya adalah sebagai jalan tol. Sehingga nomor 20 itu jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke teman-teman, udah beres semuanya, tuntas dari soal nomor 1 sampai nomor 20. Nah teman-teman di sini mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan ilmu baru buat teman-teman yang ngerasa bingung tadi untuk menentukan pembahasan kalimat, tanda baca, terus ilustrasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalnya bertemu dengan soal KMBM, literasi bahasa Indonesia, dan juga PPU, dan soal-soal lainnya, itu bisa menjadi acuan untuk mengatakan suatu hal, ya. Oke, dan nitip juga mungkin teman-teman jangan bosan untuk membiasakan diri membaca teks yang panjang, ya. Itu saja mungkin dari saya, Kak Anggi, teman-teman. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi pertanyaan tentang cara biar gak bosan baca teks. Nah, ini kan tiap orang beda-beda ya, beda formulasi ketika sedang membaca sebuah teks. Nah, untuk sebagai bahan pembelajaran awal di sini coba teman-teman semuanya, sobat ambi semuanya, untuk latihan membaca itu coba baca teks yang disenangi oleh teman-teman. Itu hal yang pertama harus teman-teman lakukan. Misal nih, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada banyak jenis teks ya, ada teks deskripsi, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan teks-teks yang lainnya. Nah, coba dari sekian jenis teks tersebut, mana yang paling disenangi oleh teman-teman? Misal nih, Kak, saya mah lebih senang baca cerpen, baca novel. Itu bisa dijadikan sebagai tips ketika kita bosan baca, ataupun cara mengatasi bosan membaca. Jadi kita coba sukai dulu bacaan tersebut sebelum kita terbiasa dengan membaca teks-teks yang lain. Nah, setelah itu, baru kita coba beralih ke teks jenis yang lainnya. Kalau misalnya nih untuk permulaan, kita baca teks puisi dulu atau misalnya teks cerpen dulu. Nah setelah itu kita lebih membaca ke
bacaan yang deskriptif, misalnya eksplanasi, eksposisi, dan lain sebagainya. Dan teman-teman coba untuk awal itu jangan, misal nih karena kata Kak Anggi harus disuruh baca, sering baca teks, terus-terusan baca teks hampir tiap waktu, itu kan pasti bosan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya bisa memanage waktu, coba kasih formula, misalnya 5 menit baca, 15 menit istirahat. Itu ya, jangan sampai 5 menit baca, 20 jamnya tidur gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi coba kita formulasikan dengan membiasakan membaca yang ringan-ringan dulu biar nggak bosan, misalnya dengan membaca puisi dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu tips yang bisa digunakan untuk biar gak bosan baca gitu ya. Atau bisa juga teman-teman ngerasa, saya mah lebih nyaman bacanya itu sambil disuarakan misalnya. Kan kadang ada orang yang nyaman baca itu ya udah, mulut kita diem tapi hati dan pikiran kita tuh baca gitu dalam teks. Tapi ada juga orang yang ngerasa, saya mah lebih paham kalau misalnya bacanya itu dengan disuarakan. Itu boleh sebagai tahap awal. Tapi ketika nanti UTBK, untuk mengefektifkan waktu, kita tidak usah membaca dengan mengeluarkan suara, tapi membaca dalam hati. Artinya kita mencermati, mata kita itu memindai teks bacaan, dan pikiran kita menangkap makna dari bacaan. Itu mungkin ya teman-teman hal yang bisa digunakan untuk biar gak bosan baca. Intinya coba baca teks yang disenangi oleh teman-teman dulu, itu aja. Jadi untuk meningkatkan minat bacanya, coba kalian harus jatuh cinta dulu sama teksnya, baru nanti pasti akan ngerasain, oh iya ya ternyata baca teks, misalnya yang biasanya tadi baca teksnya cuma menit, setelah kita senang, gak kerasa udah 10 menit aja baca, itu kan ada peningkatan. Itu mungkin ya untuk jawaban tips untuk biar gak bosan membaca. Jangan sampai semangatnya menurun, karena apalagi menjelang bulan puasa ya, kadang kalau bulan puasa ada beberapa hal yang ngerasa karena puasa jadi males buat berkegiatan, dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf kalau misalnya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.